secara bertahap untuk masing-masing rumah tangga yang mempunyai kapasitas di atas 900 volt ampere dan beberapa sektor industri tentunya. Nah, untuk menanggapi masalah tersebut, kini sudah hadir narasumber di studio kami. Kita undang dua sekaligus, yaitu Mas Ridwan Mansyur selaku Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang dan juga Mas Rizky selaku aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang. Baik, kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliaunya. Selamat pagi. Ya, pagi. Mas Ridwan ya. Saya panggil Mas Ridwan saja boleh? Ya, dan boleh. juga Mas Rizky. Ya, Oke, mungkin sebelumnya pemirsa di rumah pun juga ingin tahu ya, bisa dijelaskan sedikit ini mengenai adanya Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang, seputar visi dan misinya barangkali. Oh ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan, ini adalah merupakan salah satu elemen gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 2004. Adapun visi kami ya, kami ingin menjadikan ideologi Islam menjadi mainstream pergerakan mahasiswa di Indonesia seperti itu. Nah, dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, seperti kami membuat semacam jurnal pembebasan. Isinya adalah mengangkat isu-isu sentral yang harus diperjuangkan oleh mahasiswa seperti itu. Ada juga kami membuat media pembebasan. Setelah itu kami melakukan diskusi apa namanya disebut dengan dialogika. Itu kami sudah melaksanakan di beberapa kampus. Kalau untuk di Semarang sendiri, basis masa kami ada di beberapa kampus, misal di Universitas Diponegoro, Undip, di Unisula, di UNES, Polines, USM, dan IAIN Walisongo seperti itu. Nah, ada juga kami mengadakan semacam Islamic Intellectual Challenge, ya, itu semacam diskusi publik juga, di mana di situ kami mengundang narasumber ataupun praktisi. Dan juga ada panelis-panelis yang ahli di bidangnya. Nah, itu juga kami lakukan. Dan biasanya ketika diskusi-diskusi ini, harapannya ada semacam isu-isu ataupun menjadi isu sentral bersama itu. Nah, follow up yang kami lakukan bisa saja kami turun ke jalan, aksi damai. Kami jauh dari aksi-aksi anarkis ataupun aksi-aksi kekerasan, ataupun istilah kami biasa dengan istilah masiroh itu. Nah, ada juga kami untuk kaderisasi sendiri, kami membuat semacam training pembebasan. Jadi itu sebagai wadah untuk mencetak kader-kader kami nanti akan berjuang bersama kami di dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan ini. Ya. Baik, dan sepertinya banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang ini ya. Nah, ini kita menanggapi dengan isu terkait ya, bahwa pemerintah kini akan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap ya, sebesar 15% untuk rumah tangga yang memiliki kapasitas 900 volt ampere atau bahkan industri yang terkait. Nah, di sini pendapat dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang sendiri bagaimana ini? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari hitung-hitungan matematis yang dilakukan, jadi ternyata itu lebih dari 15%, Mbak. Lebih dari 15% ya? Lebih dari 15%. Oke, baik. Memang untuk golongan, saya koreksi sedikit, untuk golongan 1300 volt ampere ke atas. Jadi bukan 900, tapi memang 1300 ya? 1300 volt ampere ke atas. Nah, cuma yaitu memang juga dengan alasan-alasan pemerintah dilakukan secara bertahap dan sebagainya. Namun yang dilihat, yang saya lihat ternyata yaitu hasil perhitungan bisa sampai lebih dari 20%, bahkan ada golongan yang di atas 25% gitu, Mbak. Jadi nah sementara memang ya kalau dari data yang saya dapatkan juga ada satu golongan ternyata yang golongan itu lebih golongan paling mewah ya, lebih di atas 6.600 volt ampere, ternyata cuma mengalami kenaikan itu nanti sampai Desember 2013 cuma sebesar 1,65%. Nah, ini kelihatan sekali pemerintah kebijakannya mengarah ke siapa, bukan ke rakyat kecil ataupun menengah, tapi ya sudah jelas ya ke rakyat yang golongan atas. Nah, selain itu juga permasalahan TDL ini nanti kemudian imbasnya memang tidak ditujukan kepada masyarakat kecil, industri dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia ya,
bengkel, las listrik dan sebagainya. Itu mereka itu orang-orang kecil, Mbak. Betul, Ya. Padahal dan mereka menggunakan arus listrik itu yang tinggi, ya minimal itu 3.500 tahu saya. Belum lagi minimarket yang pasti menggunakan listrik yang luar biasa besarnya. Nah, ketika itu mereka pasti akan mencari cara gimana caranya untuk menanggung beban listrik yang naik ini. Nah, dengan caranya tentunya tidak ada jalan lain selain menaikkan harga, kalau enggak PHK. Lagi-lagi berarti efek dominonya kenanya ke masyarakat lagi. Jadi mungkin gitu. Tadi Mas Rifki menyebutkan bahwa pemerintah selama ini mungkin dengan adanya kenaikan yang tidak adil begitu ya, itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pertanyaan adalah selama ini apakah menurut Anda pemerintah itu sudah berpihak kepada rakyat kecil begitu? Ya. Jadi selama ini ya memang dilulukan katanya pemerintah pro rakyat, kemudian dengan sistem demokrasi yang dari rakyat dan untuk rakyat, ya ternyata ya tidak perlu dipertanyakan lagi lah, Mbak, karena memang dari sisi kebijakan-kebijakan publik yang ada, memang negara kita ini lebih ke arah semacam korporatokrasi ya. Jadi memang negara company, negara perusahaan. Artinya kebijakan-kebijakan ya seperti yang sudah tadi disebutkan Akh Ridwan ini ya lebih condong ke arah untuk pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya ya. Jadi ya dalam kebijakan listrik ini permasalahannya sebenarnya kan masalah produksi listrik. Dikatakan ke media massa dan sebagainya bahwa permasalahannya PLN itu tidak efisien dalam memproduksi listrik dan sebagainya. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya permasalahannya karena memang bahan baku pembuat listrik itu ya memang dari kita tuh mahal. Ya, selama ini kita banyak menggunakan BBM BBM PLN itu terpaksa membeli BBM padahal kita itu punya gas bumi. Gas bumi yang sebenarnya sangat lebih efisien. Bayangkan saja kalau sekarang ini produksi listrik kita itu secara umum nasional itu 600 per kilowatt ya. Nah, tapi kalau menggunakan BBM itu bisa jadi 3.000 per kilowatt ya, 3.000 rupiah per kilowatt. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan gas alam ataupun batu bara ternyata bisa sangat lebih murah dari yang sekarang ini 600. Jadi 400 atau 500 rupiah per kilowatt ya. Itu data saya dapatkan dari pengamat ekonomi juga. Nah, jadi ternyata ya ini kebijakan-kebijakan pemerintah malah menjual gas alam kita itu kepada asing, bukan digunakan untuk PLN ini ya, untuk kesejahteraan rakyat. Artinya ya negara ini menganaktirikan rakyatnya sendiri, mungkin gitu. Ya, baik, ini sepertinya dialog yang sangat menarik sekali ya. Boleh kita buka interaktif ke pemirsa di rumah ya. Baik, pemirsa di rumah, apabila Anda ingin berinteraksi bersama dengan kami di sini, tentunya Anda bisa memanfaatkan di line telepon kami, yaitu di 024 3517333, atau Anda bisa memanfaatkan di line telepon kami berikutnya, yaitu di 024 351 5666. Dan kita masih tunggu telepon dari Anda pemirsa di rumah ya. Kembali lagi ke Mas Ridwan nih. Dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik ini, menurut Anda nanti ya dampak-dampaknya apa saja ini, Mas? Kebijakan ini kami dari Kemenpepabasa menyatakan adalah kebijakan yang ngawur dan jelas-jelas kebijakan yang ngawur ya, dan jelas-jelas kebijakan ini tidak pro kepada rakyat ataupun yang biasa kami katakan kepada umat itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang kembali lagi pada political will pemerintah. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Mbak, dulu 1 tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah bedah buku yang langsung dibawakan oleh tokoh nasional kita, Pak Amin Rais, dalam bukunya Agenda-Agenda Mendesak Selamat Indonesia. Di situ dengan tegas dijelaskan bahwa memang negara ini dibawa ke arah sistem korporatokrasi, di mana kalau kita lihat adanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara penguasa dengan pengusaha seperti itu. Nah, bisa kita lihat kebijakan-kebijakan yang diluruskan ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik ini pemerintah eksekutif maupun legislatif. Bisa kita lihat saat ini banyak kebijakan-kebijakan seperti Minerba, undang penanaman modal dan lain-lain, itu secara langsung itu dipesan oleh asing. Dalam hal ini adalah IMF gitu. Seperti itu. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, ketika kebijakan ini digolkan dan tidak ada perlawanan dari kita, apalagi mahasiswa sebagai oposisi permanennya pemerintah ataupun penguasa, adalah kebijakan ini ya akan terus jalan. Oleh karena itu kebijakan ini harus ditolak karena nanti akan merugikan rakyat, memberikan efek domino, di mana akan terjadi inflasi, bisa juga banyak
pabrik-pabrik ataupun industri-industri di mana Indonesia sekarang adalah sudah masuk pasar bebas, nanti ketika di mana harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, ketika ini kebijakan ini ditelurkan, otomatis industri-industri akan mengalami biaya produksi yang tinggi. Oke. Seperti itu. Ya, baik, kita tahan dulu sebentar ya, dan mungkin nanti kita akan boleh berlanjut lagi pemirsa. Namun pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di sini di I Love Semarang. Iya. Baik, pemirsa kembali hadir bersama Anda tentunya masih di segmen Public Corner, di mana lagi kalau bukan di I Love Semarang. Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi Indonesia. Dan yang pasti kita masih memperbincangkan mengenai kenaikan tarif dasar listrik yang ditelurkan oleh pemerintah ya, keputusannya ini. Dan tentunya kita masih berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini, Mas Ridwan dan Mas Rizky ya. Masih semangat ini? Iya, luar biasa. Boleh kita kembali untuk membahas masalah tadi ya. Ketika tadi Anda menyebutkan bahwa selama ini pemerintah menggunakan bahan baku solar dan kemudian mereka tidak mau mengganti dengan bahan gas ya. Nah, ini tentunya menjadi penyebab tingginya biaya produksi listrik tersebut. Kalau pendapat dari Mas Ridwan dulu deh, boleh ya? Ini solusinya bagaimana ini? Gini, mungkin sebelum saya masuk di situ, sedikit ingin saya luruskan itu. PLN dalam hal ini selaku eksekutor yang menangani masalah kelistrikan di Indonesia, pembangkit listriknya itu tidak hanya menggunakan PLTD ataupun pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan BBM atau solar, tapi ada juga menggunakan pembangkit tenaga-tenaga yang lain semacam panas bumi ataupun gas. Nah, kalau kita berbicara masalah gas, kuantitasnya itu dia signifikan itu loh. Nah, seperti itu. Dan juga mereka membeli dengan ke pasar Indonesia itu sangat mahal itu menurut kami. Nah, seperti itu, Mbak. Dan solusi ya. Nah, dari kami, kalau kita berkaca dan menganalisis kebijakan seperti ini, itu kembali lagi bahwa kebijakan-kebijakan ini adalah dibuat oleh manusia ataupun rakyat melalui para wakil-wakilnya. Nah, menurut kami kebijakan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan akalnya, akal manusia itu adalah ada batasannya itu. Jadi kami mempunyai solusi konkret di mana harus diubah paradigmanya ataupun pemahaman bagaimana membuat sebuah aturan. Nah, aturan yang kami solusikan adalah idealnya aturan yang mengatur kehidupan kita itu harus berasal dari Sang Pencipta. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, dalam hal ini kalau dalam Islam kami mengenal adanya kalau kita berbicara masalah gas akan ada masuk pada ekonomi syariah, di mana di sana ada sebuah hadis yang cukup menarik menurut kami yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, di mana umat ataupun manusia itu berserikat dalam 3 hal, yakni padang rumput, air dan api. Nah, api di sini adalah energi. Nah, energi ini adalah sejatinya adalah milik umat atau milik rakyat, yang seharusnya ini diberikan ke rakyat secara cuma-cuma, itu idealnya. Tapi kembali lagi, ketika negara ini menganut sistem kapitalis, di mana kalau kita melihat dari kaca ekonomi untuk mengejar keuntungan, sehingga faedah kepemilikan rakyat ini tidak digubris dan tidak dilihat itu. Baik. Ini mohon maaf, ini Mas Ridwan, kita boleh potong sebentar ya? Kita akan terima telepon dulu dari pemirsa di rumah. Halo, selamat pagi, halo Semarang. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Iya, mohon maaf untuk suaranya boleh diperkeras, Bapak. Halo, selamat pagi, halo Semarang. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Pagi, dengan siapa di mana, Pak? Mohon maaf. Bapak? Pak Filki. Filki. Iya, betul. Ya, baik. Pak Filki di mana, Pak Filki? Iya. Di Kanguru. Iya, silahkan Pak Filki. Kanguru. Iya, silahkan Pak Filki. Ya, ini kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah ini kan nggak cuma sekali ya. Iya. Ada beberapa kali yang mungkin masyarakat awam, pelajar, mahasiswa kurang setuju dan akhirnya ada demo. Betul. Ya, yang kita khawatirkan adalah anarki, yang kita khawatirkan adalah provokasi gitu. Lah, pertanyaan saya tuh begini. Ini apakah
yang akan dilakukan teman-teman jika ternyata kebijaksanaan itu tetap berjalan. Betul. Sedangkan usulan-usulan itu yang selama ini sudah diajukan, solusi sudah diajukan, tapi dimentahkan. Baik. Apa kira-kira? Hanya itu Pak Filgi? Itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, siang. terima kasih Pak Filgi di Kanguru ya. Mungkin boleh langsung ditanggapi nih dari siapa dulu? Mas Ridwan dulu boleh? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kami sendiri sudah membuat sebuah rancangan dan strategi ke depan. Seperti apa perlawanan kami terkait kebijakan yang menurut kami zolim kepada rakyat seperti ini. Nah, nanti tidak hanya perlawanan kami semacam aksi damai. Mohon maaf, kami tidak pernah melakukan aksi kekerasan ataupun aksi anarkis macam bakar ban dan sebagainya. Kami tidak pernah ataupun mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Kami tidak pernah melakukan seperti itu karena kami adalah gerakan damai dan kami adalah termasuk gerakan intelektual seperti itu. Nah, kembali lagi pada strategi kami ke depan, khususnya kami di daerah Semarang, kami sudah membuat sebuah strategi di mana nanti kami akan merangkul gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di minimal di Semarang agar menjadikan isu ini terkait kenaikan TDL ini menjadi isu sentral yang seperlunya yang seharusnya diperjuangkan oleh seluruh gerakan mahasiswa di kota Semarang seperti itu. Idealnya ketika hanya satu gerakan yang memperjuangkan ini ataupun melakukan perlawanan terkait kebijakan ini, itu saya rasa tidak terlalu kuat. Nah, berbeda halnya ketika berbagai elemen gerakan mahasiswa minimal yang ada di kota Semarang bergabung begitu ya? Bergabung dan mengangkat isu ini sebagai isu sentral. Langkah konkret yang kami lakukan bahwa beberapa hari ke depan kami akan mengadakan sebuah diskusi publik di mana kami akan mengundang seorang praktisi di bidang kelistrikan dan nanti kita akan menghadirkan juga panelis dalam hal ini adalah kawan-kawan dari elemen gerakan mahasiswa semacam kami, HMI dan sebagainya yang ada di kota Semarang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah akan merangkul beberapa komunitas-komunitas lain ya, tentunya gerakan mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk memperkuat tentunya ya. Nah, bagaimana dengan pendapat Mas Rizky sendiri nih? Barangkali punya solusi yang berbeda ya? Ya, memang jadi mungkin ya sampai sekarang ini rakyat istilahnya pemerintah berhasil menipu rakyat. Sehingga ya yang kita lakukan sebenarnya ya itu tadi benar, tidak anarkis, tidak melakukan kekerasan, tapi kita berusaha menyadarkan masyarakat ya, terutama dalam hal ini juga rakyat golongan kecil dan menengah, juga kita sadarkan bahwa ini adalah kebijakan yang zolim, yang salah, yang sebenarnya bisa lebih baik lagi dengan cara-cara yang tentunya ya solusi yang kami tawarkan itu tadi nanti. Iya, boleh. Mau ditambahkan dari Mas Ridwan? Saya mengingat ketika sebuah kebijakan kembali yang kenaikan BBM, ketika ada perlawanan masif dan penolakan masif, salah satunya dari mahasiswa, kebijakan pada tahun kemarin itu tidak jadi dinaikkan. Nah, saya merasa dan besar harapan saya ketika kebijakan semacam ini, ketika mahasiswa dari seluruh Indonesia bersatu, termasuk di kota Semarang bersatu dan untuk melawan gitu ya? Kebijakan semacam ini, saya rasa insya Allah nanti akan membuahkan hasil nanti seperti itu. Seperti pada tahun kemarin ya, BBM sudah kemarin, terrealisasi. Baik, terima kasih sekali lagi nih untuk Mas Ridwan Mansur dan juga Mas Rizky ya, selaku ketua dan juga aktivis dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang, karena waktu kita sudah habis. Mohon maaf sekali dan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di studio kami. Semoga dialog kita bermanfaat. Baik, pemirsa di rumah, itulah tadi perbincangan kita dengan ketua dan juga aktivis dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Daerah Semarang mengenai kenaikan tarif dasar listrik yang ditelurkan oleh pemerintah. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena selepas jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir bersama Anda. Tetap di sini bersama kami di I Love Semarang.